Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita hari Rabu tanggal 27 September 2023 dari Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, ini termasuk salah satu ayat-ayat emas. Artinya ayat yang betul-betul difavorit atau betul-betul sangat menginspirasi bagi banyak orang. Tetapi pada kenyataannya sulit sekali kita melepaskan khawatir di dalam kehidupan kita. Karena berbicara khawatir, ini adalah sifat alami manusia. Karena otak manusia ternyata terbatas. Ada satu titik di mana otak manusia tidak dapat memikirkan yang terkait masa depan. Otak kita tidak dapat menjangkau sampai pada titik itu. Karena itu berbicara khawatir itu adalah takut, gelisah, dan cemas terhadap sesuatu hal yang belum pasti untuk kita ketahui. Inilah sifat asli dari sifat alami dari manusia berbicara khawatir. Ketika orang khawatir karena dia tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari esok, ketika otaknya tidak dapat menjangkau apa yang ingin dia pikirkan. Karena itu ini adalah sifat alami manusia, tidak ada yang salah dengan itu. Karena memang manusia itu terbatas. Tetapi yang menjadi persoalan adalah ketika manusia itu dikuasai oleh rasa kekhawatirannya. Boleh cemas terhadap masa depan. Itu alami, itu manusia. Tetapi kecemasan, ketakutan, bahkan kekhawatiran yang berlebihan tidak mendapatkan jalan apapun. Tidak menyelamatkan apapun. Bahkan membuat kita akhirnya terus kepikiran dan tidak dapat bangkit dari keterpurukan itu. Karena itu melalui firman Tuhan pada hari ini, pasti manusia memiliki rasa khawatir. Tetapi serahkanlah kekhawatiran itu kepada Tuhan. Jangan mencari hal-hal yang lain yang dapat membantu kita. Harta dunia dapat kita dapatkan, tetapi itu hanya untuk sementara. Jabatan tidak mencapai solusi. Karena itu usaha apapun dari manusia untuk membuat kita tidak khawatir, itu hanya untuk sementara. Kita akan melihat perbedaannya sebagai contoh ketika orang yang sedang mengalami ujian. Ada dua anak yang mengalami ujian. Sama-sama dihinggapi oleh rasa khawatir. Tetapi anak yang pertama ketika dia khawatir, dia tidak mau dikuasai oleh kekhawatiran. Dia menyerahkan itu di dalam doanya dan dia tetap berusaha belajar. Ketika dia mengalami ujian tadi, setelah dia belajar dia tetap khawatir, tetapi dia menyerahkan itu kepada Tuhan. Hasil akhir Tuhan yang atur. Tetapi anak yang kedua, dia juga merasa khawatir. Karena rasa kekhawatiran yang berlebihan ini yang dikuasai ini, akhirnya anak tersebut mencontek. Dia tidak percaya yang dia telah pelajari tadi malam. Karena dia takut tidak lulus. Ada dua cara orang dari cerita tadi membedakan bagaimana menghadapi rasa khawatir itu. Dan dua-duanya mengalami rasa khawatir yang sama. Tetapi ketika dia hidup di dalam kekhawatiran, hidup menyerahkan itu kepada Tuhan, firman Tuhan tadi menyapa kepada kita, tidak akan dibiarkannya orang yang khawatir itu goyah untuk selamanya. Dia pasti akan menuntun kita, dia pasti akan membimbing kita. Tetapi percaya pada kemampuan kita ketika Tuhan sudah menolong kita. Jangan cari-cari cara duniawi untuk menghindari rasa khawatir itu. Ketika kita hidup dalam rasa khawatir yang berlebihan, kita tidak percaya akan kuasa Tuhan yang mampu menjaga rasa khawatir kita. Karena itu sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Amin, kita berdoa.
Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami tahu hidup ini memiliki banyak pergumulan, banyak tantangan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Kami gelisah, kami khawatir, kami cemas. Tetapi firman-Mu mengingatkan kepada kami pada hari ini, agar jangan dikuasai oleh kekhawatiran. Biarlah kami menyerahkan kekhawatiran kami hanya kepadamu. Dan Engkau juga melalui firman mengingatkan kepada kami, bahwa kami tidak akan dibiarkan goyah untuk selamanya. Biarlah kami jangan dikuasai oleh kekhawatiran, tetapi kami menyerahkan itu di dalam lindungan dari Engkau. Inilah doa kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu. Jangan dikuasai kekhawatiran. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.